Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Aduh. Zara, apa kabar Zara? Alhamdulillah baik Mas Bedu. Apa kabar? Alhamdulillah. Jamaah yang di studio apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana ini kalau boleh tahu? Oh, dari orang keluarga baik-baik ya. Iya dong. Iya dong. Dari keluarga berencana. Iya. Dari Jamaah Al-Ikhlas ya Bu ya? Jamaah Al-Ikhlas Cirebon, betul? Oh iya. Masya Allah, jauh ya? Jauh juga ya. Wahai. Biasa. Zara, lu mau tanya nih Zara. Apa tuh? Mas Budi tuh heran banget sama yang namanya makhluk berjenis kelamin wanita. Hah? Kenapa? Sama yang namanya wanita. Emang kenapa Mas Bedu harus heran sama wanita? Nih Zara sekarang wanita kan memang. Nih wanita juga nih semua nih. Kita jadi ada masalah apa Mas Bedu dengan wanita? Jadi begini, Mas Budi punya saudari. Saudari. Kan wanita. Iya benar-benar. Punya saudari wanita. Dia tuh cerita sama Mas Budi kan. Nah, tapi di tengah-tengah cerita Mas Bedu tidur. Astagfirullah. Dia marah-marah. Ya iyalah Mas Bedu. Lagi orang lagi asik-asik cerita ditinggal tidur. Karena kan hakikatnya wanita itu ingin didengar Mas Bedu. Masalahnya dia cerita pada saat Mas Bedu tuh lagi ngantuk-ngantuknya. Ya Allah. Jadi pada saat dia tengah-tengah cerita Mas Bedu tidur ya wajar Mas Bedu lagi ngantuk. Ih parah banget sih Mas Bedu. Itu nyebelin banget sih Mas Bedu. Wanita itu tadi yang tadi Zara bilang ya. Wanita hakikatnya itu ingin didengar Mas Bedu. Nah emang dia punya radio ingin didengar? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik Jawa banget tuh. Iya mah. Iya mah. Mada di kecil kalau lihat batik begitu, masya Allah, ingat itu. Ingat Itu bedong. Batik Jawa, bedong. Bedong. Kalau bayi badabang betul. Alhamdulillah. Masya Allah, jamaah dari mana ini? Seger-seger banget. Kelas mah. Udah pada sarapan. Pantesan seger ya. Iya mah. Ini bukan sarapan lagi mah. Sarapannya nasi tumpeng ini mah. Jadi kenyang. Jangan begitu berdua. Iya enggak, maksudnya kan syukuran dulu sarapan nasi tumpeng mah. Oh gitu. Iya mah. Dari senyumnya pada ikhlas aja semua dibilang apa juga ikhlas gitu mah. Lagi cerita naon? Tentang wanita. Kata Zara, Wanita dijajah saja pria sejak dulu. Terus? Nah, terusnya lupa. Bedu lagi cerita naon tadi? Jadi Zara punya ungkapan mah bahwa katanya wanita itu pada hakikatnya ingin didengarkan, selalu ingin didengarkan. Apakah itu benar? Nah, iya. Aku akan menjawabnya. Silakan, dulu. Mama. Baik mah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hakikatnya wanita ingin didengar. Hakikatnya wanita ingin didengar. Yang namanya seorang wanita, banyak orang mengatakan perempuan teh lemah. Wanita itu lemah. Bahkan orang Jawa mengatakan yang namanya perempuan wong wingking. Naon teh ngaranna? Ringki. Wingking kan? Ringki. Orang yang di belakang. Orang di belakang. Padahal sebetulnya di balik kelemahan seorang wanita, dia punya kekuatan yang luar biasa. Masya Allah. Fitrah seorang wanita itu luar biasa. Makanya kaum laki-laki jangan sampai menghina, mengatakan perempuan makhluk yang kedua, apalagi konco wingking. Bukan. Yang namanya seorang wanita bisa membuat Adam memakan buah kuldi. Yang namanya seorang wanita bisa membuat suaminya jadi koruptor. Yang namanya seorang wanita bisa membuat istrinya jadi seorang pemimpin yang hebat, yang berwibawa, yang punya kekuasaan, yang dikagumi orang. Namun, yang namanya seorang wanita juga bisa menghancurkan suaminya, menghancurkan anak-anaknya. Al-mar'atu yambadul bilad, idza soluhat soluhat, wa idza pasadat pasadat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan kuat,
negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Nah, jadilah perempuan-perempuan yang hebat. Perempuan-perempuan yang kuat. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik kelembutan tadi ada kekuatan. Kita lihat Siti Hawa, perempuan pertama di alam dunia tidak diciptakan oleh Allah dari tulang kepala, yang diciptakan khusus jadi pemimpin. Tidak diciptakan dari tulang kaki yang buat dihina, diinjak-injak oleh kaum laki-laki. Tidak pula Ibu Hawa diciptakan dari tulang tangan, boleh dianiaya, disiksa, disakiti. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Masya Allah. Di mana tulang rusuk ini melindungi hati. Artinya apa? Kaum perempuan wajib untuk dicintai dan disayangi. Begitu Agus. Nih. Makanya tadi Zahra bilang, perempuan itu ingin dimengerti, ingin dicintai, ingin disayangi, tapi sayang, 1000 sayang dalam tanda kutip. Banyak kalian kaum laki-laki yang tidak mengerti tentang perasaan istri kalian. Kenapa? Dalam tanda kutip lagi. Banyak kaum laki-laki menganggap, contoh yang Mamah bilang tadi, konco winking, manusia yang di belakang, artinya nggak bisa muncul. Banyak kaum laki-laki mengatakan tugas istri ngurusin rumah tangga, dari kasur ke sumur, ngurusin anak, buat pemuas nafsu doang. Ini salah. Ya Allah. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Berfirman Allah dalam ayat pertama, suami istri adalah jawaz pasangan. Kalau pasangan kan sejajar. Ya. Fungsinya sama. Tuh, jadi bukan konco wingging, bukan makhluk yang kedua, bukan makhluk yang lemah. Nah, tapi laki-laki kebanyakan tidak mengerti tentang ini. Caranya bagaimana? Kita perempuan hukumnya wajib bicara. Apa yang kita inginkan dari suami kita? Apa yang kita inginkan dari pasangan kita? Cuman, punten dalam tanda kutip lagi, kebanyakan, nggak semua. Iya, Mah. Kalau lihat ini, tampang-tampang jamaah kita hari ini, kayaknya tidak seperti ini yang Mama omongin. Iya, Mah. Banyak perempuan yang tidak berani ngomong sama suaminya apa yang dia inginkan. Tapi kalau melihat Zahra, lihat jamaah ini, kayaknya pada berani gitu. Ngomong sama suaminya. Apa yang saya inginkan? Gue gak suka sama lo, gue sukanya begini. Tuh, dari tampang-tampangnya mereka pemberani semua. Kayaknya suami yang takut sama mereka. Jujur aja Mama katakan. Kan kalau si perempuan yang ini mah nunduk aja sama suami. Iya, Mah. Diapain nurut aja, iya. Dan ini kesalahan mereka menganggap jadi perempuan solehah ini harus terima dianiaya, dikecewakan, dihina sama suaminya, diem aja. Mereka merasa itu pahala, padahal salah. Menderita batin. Ya Allah. Jadi kalian laki-laki hukumnya wajib mengerti, wajib bertanya kepada istri kalian, apakah saya sudah pantas jadi suami Anda? Ya. Senangkah Anda dengan perlakuan saya? Ada nggak yang tidak Anda senangi? Kalau kalian kan bininya dua. Iya, betul. Iya, betul, kalau kalian kan salah. Iya, makanya betul. Mama balik lagi tadi di edit ya. Betul. Makanya begini, apakah Anda suka dengan sikap saya? Iya. Apakah Anda suka sebagai istri dengan gaya saya sebagai suami begini? Nanya sama istrinya. Iya, Bang. Biar istri bahagia, senang. Jangan kalian kecewakan pasangan kalian, karena pasangan kalian adalah wajib saling pengertian. Kadang-kadang mah ketika kita bertanya sama istri, jawaban istri atau jawaban wanita adalah hanya dia dan Allah yang tahu maksudnya, Bang. Karena apa? Karena dia tidak berani ngomong. Mungkin laki jadi diktator, otoriter, egois, makanya jadi suami lemah lembut. Apalagi dalam pasangan Anda, apa yang kau inginkan? Masya Allah. Harus bagaimana saya? Pengertian ya, Mah. Pengertian. Saya tanya, kamu Ada nggak kelakuan saya yang kamu nggak suka? Gitu. Saya tanya, kamu maunya apa? Terserah. Nah, kalau udah terserah, udah saya bingung dah kalau udah terserah, mah. Terserahnya wanita tuh multi tafsir, mah. Ya. Itu dia. Nanti kita bahas lagi ya, mah ya. Ya, sok. Dengan kata terserah yang keluar dari ungkapan seorang hati wanita. Setelah ini, jamaah, kita akan kembali lagi masih membahas tentang hakikat wanita ingin dimengerti. Nah, seperti apa kelanjutan penjelasan dari Mama Dede? Saat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. بشرى
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kok bisa berbeda antara laki-laki perempuan? Iya, Mah. Karena kalau perempuan yang paling dominan dalam dirinya rasa. Perasaan mah. Kalau laki-laki yang dominan dalam dirinya akal. Logika. Kadang-kadang kagak nyambung. Nah, Makanya banyak laki-laki yang bilang susah banget. Ngertiin. Yang namanya ngertiin seorang perempuan susah banget. Ibaratnya kayak menyelam di lautan yang sangat dalam. oh iya, Mah. Kalau kurang pandai menyelam bisa diangkaram, kelelep, gelegepan. Iya benar mah. Nggak bisa menyelami hati perempuan. Iya. Makanya itulah dalam Islam ketika orang berumah tangga wajib ada komunikasi. Nah, itu dia ya, Mah. Apa yang suami inginkan dengerin oleh istri, apa yang istri inginkan dengerin oleh suami. Saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Nah, saling melengkapi. Saling. Kalau punya kekurangan, kelebihan suami nutupin kekurangan istri, kelebihan istri nutupin kekurangan suami. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau seandainya seorang istri berani berbicara sama suaminya, apa yang saya senang dari Anda, apa yang saya sukai daripada Anda, Masya Allah suaminya mengerti. Lalu direalisasikan sesuai keinginan istrinya, insya Allah rumah tangga mereka bahagia, tidak ada kekecewaan karena saling mengerti. Contoh, misalnya di suami istri ini pulang dari mana gitu, kata istrinya, bang, abang mau makan. Misalnya, Iya. suaminya enggak. Di jalan ngelewatin lagi rumah makan Padang, udah kelihatan pelangnya. Iya. Abang, mau makan rumah Padang enggak? Enggak, di rumah aja. Abang mau aja. Padahal Begitu sampai rumah, karena kan pergi dari pagi belum masak tuh bini. Begitu sampai rumah bininya langsung masakin nyalain kompor cekrek, naruh air di penggorengan, nyaruh mie pakai telur. Artinya lapar, lakinya nggak ngerti. Dengerin jangan doang. Jadi suami ngerti kalau istri kalian bilang, abang mau makan, artinya kode bini udah lapar. Nah, itu. Yang tahu lagi mikir. Maaf. Kode ini dia merasa lapar, cuman suaminya pakai akal sehat dong. Nggak dipakai akal sehatnya, bininya dua kali nanya, abang mau makan? Enggak. Tuh rumah makan Padang, abang mau makan? Enggak, di rumah aja. Padahal dari pagi laki bini pergi belum masak, saking bininya lapar buru-buru tuh bikin mie yang gampang. Ya Allah. Ini di antara cara bagaimana kalian wajib mengerti tentang istri Anda. Komunikasi yang diperlukan, komunikasi memerlukan waktu, maka suami wajib menyisihkan waktu buat mengerti istrinya. Ya. Istri pun wajib menyisihkan waktu buat mengerti keinginan suaminya. Suami harus tahu situasi hati istrinya. Contoh jangan jauh-jauh. Ya, Mah. Nabi besar kita Muhammad SAW ketika suatu saat dia sedang ngajar para sahabat di rumah Siti Aisyah. Datang pembantunya Safiyah bawa makanan. Begitu dibawa ditepak sama Siti Aisyah, plak. Ya Allah, kenapa, Mah? Piringnya belah. Cemburu. Ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada Siti Aisyah. Dia tahu karena giliran di rumah Aisyah kok Safiyah bawain kue. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Mah, paham. Dia jengkel lah, kan giliran saya. Tapi Rasul sebagai suami mengerti perasaan cemburu istrinya. Dia ke dapur, ambil piring Siti Aisyah yang utuh di dapur. Kemudian kue yang berserakan ditaruhlah di piring tadi. Kemudian makan. Ibu kalian sedang cemburu. Tidak dimarahin istrinya di depan pembantu. Tidak dimarahin istrinya depan para sahabat anak buah Rasulullah. Tapi diganti piringnya, ambil lagi. Nih bawa ke rumah ibumu. Piring yang utuh diganti. Tuh pengertian suami harus sampai mendalam ke situ, bedu. Mikirin tuh. Masya Allah. Perasaan istri bagaimana? Kesel kan? Giliran di rumah saya kok bawa makanan di tempat lain. Iya, Mah. Contoh sejarah yang Mama sering cerita ke kalian. Umar bin Khattab. Seorang sahabat berantem suami istri.
kata suaminya. Kita datang ke rumah khalifah, kita mengadu, curhat sama dia. Begitu sampai di teras rumahnya, kedengeran istri Umar lagi marah-marah. Ya Allah. Umar tidak menjawab sepatah pun. Akhirnya suami istri pulang. Besoknya dia menemui Umar. Wahai khalifah, kemarin saya berantem dengan istri saya, pengen curhat kepada Anda. Kenapa nggak datang? Udah datang. Kenapa nggak masuk? Ketika saya dengan istri saya ada di teras rumah Anda, terdengar istri Anda sedang marah-marah. Kenapa Anda tidak menjawabnya? Apa jawab suami yang sehebat Umar khalifah? Dengar ini biar kalian kayak dia nih. Masya Allah, tidak mungkin saya menjawab kalimat istri saya. Dia yang berikan kenikmatan kepada saya. Dia yang mengandung anak saya, Masya Allah. yang melahirkan anak saya, yang menyusukan anak saya, membuat makanan buat saya dan anak saya, membersihkan kamar, rumah, pakaian buat saya dan anak saya. Makanya suami wajib mengerti perasaan istri. Maaf dalam tanda kutip, bukan berarti istri boleh bermanja-manja. Istri sudah penuh pengertian, bekerja sesuai dengan aturan syariat, tapi suami pun wajib mengerti kondisi istri. Kalian harus tahu laki-laki, kerjaan kami perempuan, walaupun dibilang nggak kerja di luar, kerjaan urusan rumah tangga, lebih capeknya 7, biar ngerti nih. Iya, Mas. Daripada lu pada laki-laki. Iya. Sok. Dari melek mata, begitu. Sampai melek mata, dari melek mata sampai tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suami. Iya, benar. Berat. Dengan laki-laki bersikap seperti itu bukan berarti kita takut kepada istri, bukan ya, Mas? Bukan sama sekali. Bukan berarti istri semena-mena bermanja-manja, bukan berarti suami baju takut istri, tapi menyayangi, mencintai istri karena kebengkokannya. Jadi fitrah perempuan yang namanya bengkok itu, apa bengkoknya? Bisa melindungi perasaan suami, hati suami, melindungi perasaan anak, hati anak, diayomi dengan kebengkokan di dadanya. Tulang rusuk ya, Pak? Tulang rusuk emang bengkok, kalau dilurusin bisa patah ya? Ya, kalau dilurusin bisa patah. Kalau pengen bersenang-senang silahkan, tapi Anda wajib menyadari bahwa ada yang bengkok. Buat apa? Melindungi hati, cinta dan perasaan. Buah hati, Masya Allah. kita kasih sayang semuanya. Betul. Ya? Dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi yang namanya seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ini karunia yang Allah berikan yang luar biasa, nilainya tidak terhingga. Makanya Rasul mengatakan, siapa perempuan yang baik? Kalau suami memandang, suami senang. Suami perintah, dia taat. Suami pergi meninggalkan rumah, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya. Coba kalau suaminya tidak mengerti keadaan dia, cuek, istrinya juga sabodoting. Iya. Makanya salingnya ini yang dibutuhkan. Sebetulnya buat kita perempuan masuk surga gampang. Iya, Ma. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shaumat sahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati sini. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Puasa bulan Ramadan dikerjakan, kalau punya utang buru-buru dibayar. Taat dengan suaminya selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silahkan masuk surga dari pintu mana Anda suka. Masya Allah. Tapi bisanya istri seperti ini, kenapa? Karena suami melindungi, suami mengayomi, suami menjaga, suami memimpin istri. Jadi ini kembali salingnya ini yang dibutuhkan. Ya. Oke. Baik. Kalau suami nggak ngerti, gimana kita akan baik jadi istri? Iya. Ya. Begitu. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah yang ada di studio nanti boleh ya bertanya kepada Mama Dede setelah ini. Dan pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama. Masih di tema kita, wanita hakikatnya ingin didengar. Seperti pesan-pesan berikut ini yang juga ingin didengar oleh pemirsa. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Karena wanita kesini aja Rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Silakan jamaah dari Al-Ikhlas. Cirebon. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari Jamaah Al-Ikhlas Cirebon. Ya. Galau nih mah, bagaimana sih mah cara tipsnya mencari suami nanti yang bisa mendengarkan kita nantinya saat setelah menikah? Gitu. Oke. Pantesan grogi mah pertanyaannya mah. Kahul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang nomor 4, yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya baik. Tuh, laki-laki cari istri yang agamanya benar, pengetahuannya ada, pengamalan agamanya ada. Ada. Perempuan mencari suami yang beragama bukan karena kaya, bukan karena turunan ningrat, raden, bangsawan, bukan karena tampan, tapi karena agama. Maka itu akan bahagia kita. Kenapa? Orang yang mengerti agama, agama yang dia tahu diamalkan dalam hidup. Rasul mengatakan kalau mereka sedang mencintai orang yang dia cintai, dia akan berusaha mengayominya. Masya Allah. Tapi seandainya cinta sirna, tetap rasa sayang ada pada dirinya. Berbeda kalau dasarnya cuman karena kaya, miskin nggak cinta lagi. Ya Allah. Karena bangsawan misalnya, kalau ketemu yang lain dia nggak cinta lagi. Nggak cinta. Karena ganteng, karena cantik, kan usia makin tua jadi jelek secantik apapun. Makanya kalau agama sampai kapanpun tidak akan berubah. Oleh karena itu carilah yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Istri wajib ngomong sama suami apa yang dia inginkan. Atau kalau suaminya ngerti istrinya pemalu karena dia dari kampung misalnya, nggak malu-maluin kan. Jadi suami nanya, bagaimana saya menurutmu? Iya. Udah menyenangkanmu apa belum? Begitu. Artinya kalau Apa Anda sudah menikah? Iya, silahkan dijawab. Belum. Belum. Mau dicariin di sini? Banyak ini, boleh? harapannya Cindy, suami yang seperti apa yang ada dalam bayangan Cindy nih? Yang apakah setelah yang dengarkan tadi Mama, apakah Cindy akan mencari yang? Nanyanya gini. Kriteria yang Anda inginkan dari calon suami Anda bagaimana kriterianya? Kriterianya seperti apa Cindy? Ya, yang bisa mengerti dan bisa mendengarkan curhatan gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Artinya mah kalau Cindy memilih yang agamanya baik, apakah dia juga akan menjadi pendengar yang baik buat istrinya mah? Makanya orang yang namanya ngerti agama, tahu etika, tahu sopan santun, tahu akhlak, bagaimana mereka menghadapi pasangan. Kalau ini ngomong ini diem, ini ngomong ini diem, maka klop. Lanjut ya, kalau gitu mah ke pertanyaan Instagram ya mah. Ini tentunya banyak sekali yang nanya, salah satunya dipilih sama tim kreatif kita ada Banurani nih mah. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Nurani. Galau nih mah, Ada apa, temanya menarik. Saya mau tanya, kadang kita udah cerita banyak ke seseorang, bukan hanya ke suami ya. Malah kadang respon baliknya nggak menyenangkan dan cenderung menyakitkan. Apakah ada yang salah dengan cerita saya ya mah? Padahal saya merasa apa yang saya ceritakan itu saya posisinya dalam benar gitu mah. Gimana menurut mama? Anda salah. Anda lihat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan wa idza masal haru manu'an ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia ada dua kelompok. Kelompok yang pertama Allah tidak suka, kelompok yang kedua yang disukai oleh Allah. Dia kerjanya berkeluh kesah, ngomong sama orang, ngadu ke sini ngomong, ke sini ngomong, ke sini ngomong. Kalau dia senang bahagia, dia lupa nggak pernah ngajak ngomong. Masya Allah. Ini dibenci oleh Allah. Ngadu sama orang. Ini yang Anda bilang apa salah? Salah, ngapain ngurusan omong sama orang? Urusan pribadi kita sama Allah. Makanya jadilah yang kedua, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Jadilah orang yang salatnya daim, istiqomah. Masya Allah. Punya masalah apapun, ngadunya sama Allah. Kalau Anda katakan apa salah? Salah. Kita wajib punya privasi. Tidak harus semua urusan dapur, urusan ranjang ngomong sama orang. Pekan punya milik dia. Seperti itu ya Mbak Banurani ya. Sudah dijawab mama. Iya. Ada lagi Zara? Ada nih Instagram. pertanyaan dari Zahra, boleh? Zara, boleh. Zahra sering mendengar gini, misalnya dari zaman dulu nih, nanti dulu ya, saya kayaknya gak berani ngomong sama suami, si bapak soalnya sering gak mau dengerin kata-kata saya. Sering tuh mah ada istri-istri yang seperti itu kata-katanya.
Kalau misalnya ada orang ngajak ngomong apa, misalnya nyuruh minta apa bidang-bidangnya sama suami. Misalnya. Boleh nggak Bu, misalnya gitu kan, saya mau datang ke rumah ibu, mau ngajarin anak ibu misalnya gitu. Ntar dulu deh, saya tanya dulu sama suami saya, tapi dia mah orangnya gitu, kadang saya kalau ngomong nggak didengar. Nah wajar, karena anak itu dibikin berdua. Datang guru privat ke rumah kita, kalau suami kita cocok, kalau enggak bagaimana tuh guru diomelin, kan tersinggung. Iya. Makanya benar berunding dulu, karena rumah ini berdua ya, begitu. Mau nggak guru ngajinya ini? Mau nggak guru matematikanya yang ini? Orangnya begini, itu. Kalau suami nggak setuju, ya jangan. Harusnya kita jadi istri jangan ngomong, suami saya suka nggak dengerin, kadang-kadang nggak terima. Itu salah. Artinya bukan aib suami Anda, itu yang salah. Jadi kata-kata narasinya dijaga ya, Ma ya. Hati-hati bicara. Nanti boleh deh saya diskusikan dulu sama suami. Itu yang benar. Itu jangan ditambahin titik. Tadi kan baru koma. Ada embel-embel. Soalnya suami saya suka nggak dengerin. Nah, Saya nggak ada hal, sering gitu ya. Karena suami saya punya kuping gitu. Jangan, jadi tadi langsung titik, jangan pakai koma. Jangan pakai koma. Kalau misalkan dalam persaudaraan dia sendiri mah, kadang misalnya ada segala hal, ya sepupuan atau adik kakak dan sebagainya. Tapi ketika sudah menikah, ada yang merasa kok saudara kandung gue jadi kayak orang lain ya setelah dia menikah. Jadi kayak dikit-dikit, aduh saya nggak berani ngomong sama suami saya nggak berani ngomong, itu gimana? Boleh jadi dia tertekan perasaannya, mungkin melihat suaminya kurang suka dia bergaul sama saudaranya. Boleh jadi hanya perasaan dia, padahal suaminya baik. Kan sebetulnya suaminya baik, hanya perasaan nggak enak jangan kesini mulu. Nah, jadi kita pun kalau sudah menikah harus bisa memilah dan memilih. Kapan bergaul, kapan ketemu saudara, walaupun saudara atau ipar atau sepupuan misanan, jangan kita sembarangan bicara, wong udah punya pasangan kok. Iya. Ada aturan. Itu. Tapi sebenarnya harusnya nggak perlu segen ya, ngomong aja gitu Mas. Makanya Mama kan tadi bilang, kalau perempuan nggak berani bicara apa yang dia inginkan, bagaimana suami mengerti? Kan suami bukan paranormal. Iya. Nggak tahu apa keinginan suami. Makanya ngomong. Kan Mandra bilang, kalau Bulan bisa ngomong. Lah kalau lu bini jadi bini ngomong malah laki lu. Mana yang diinginkan begitu. Atau kalau tahu bininya tertutup, suami nanya, bagaimana? Saya sudah memuaskan Anda? Lahir maupun batin? Masya Allah. Apa yang kamu tidak suka dari saya? Apa yang kamu sukai? Harus bagaimana saya? Begitu jadi suami. Oh yang kayak gitu langka kayaknya Mah ya. Makanya Mama ajarin. Mudah-mudahan kelangkaan tadi sekarang tidak langka lagi. Masya Allah, amin. Kalau gitu. Emang binatang. Berani, artinya suami berani. Artinya suami berani dikoreksi oleh istri ya Pak ya? Wajib dong. Kritik untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutin lagi. Jamaah ini tentunya masih ada lagi pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 dan di studio juga masih ada nih jamaah yang mau nanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Indah. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, jamaah dari Cirebon nih, Al-Ikhlas Cirebon. Setelah sini ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Megawati dari Jamaah Al-Ikhlas. Galau nih Mah. Ada apa Astri? Mama, biasanya kalau kita suami istri kan sering berantem, terus si istri itu sering mengungkit-ungkit kesalahan suami. Apakah fitrah wanita emang selalu seperti itu atau bagaimana? Sama sekali yang namanya ngungkit-ngungkit Astri tidak dibenarkan. Ini yang salah. Kenapa? Rasulullah sedang bersabda, saya lewatin surga dan neraka. Ternyata di neraka itu banyak sekali perempuan. Masya Allah. Para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Ya. Rasul menjawab, mereka kufur. Apa mereka kufur dengan Allah? Rasul menjawab, tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suaminya berbuat baik selama ini, berbuat salah kecil yang isinya tidak berkenan, dia tidak suka, bilang emang nggak pernah nyenengin bini seumur-umur. Ya ampun. Orang Ciamis punya peribahasa, halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Kemarau setahun, bereg hujan seharian.
hilanglah kemarau semua gara-gara hujan sehari. Hujan sehari. Itu bandingan seorang suami yang selama ini baik kepada istrinya dari A sampai Z baik, hanya berbuat salah sekali, istrinya tidak berkenan, istrinya bilang emang nggak pernah nyenengin, tempatnya neraka itu, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Baru sekali berbuat salah hilang semua kebaikan, hati-hati. Iya, Ma. Baik. Gimana? Sudah Udah jelas. jelas ya. Jadi memang yang namanya mengungkit-ungkit itu adalah bukan fitrahnya. Iya, wanita. emang nggak pernah nyenengin bini seumur-umur. Padahal kalau suaminya lagi jengkel bisa dilawan. Apa yang kurang? Baru sekarang doang. Iya. Itu karena wanitanya karena istrinya kufur terhadap suami ya, Maya. Iya. Dia kufur dengan suami, ngelawan suami, merasa tidak diperhatikan, itu bedanya. Bedanya. Jadi perasaan perempuan itu bengkoknya begitu. Makanya diluruskannya perlahan-lahan. Dengan cinta dan kasih sayang lumer dia kelopak-kelopak. Benar. Masya Allah. Lanjut ke Instagram kalau gitu ya. Top. Terima kasih Mbak Asri. Ini ada Sabto yang nanya nih Mas. Assalamualaikum Mama. Bagaimana hukumnya kalau seorang wanita atau istri yang masih suka chatting dengan teman lelakinya yang sudah beristri? Alasannya sih dia hanya sebagai sahabat lama, nggak enak kalau memutus hubungan pertemanan. Apakah ini juga termasuk wanita yang pada hakikatnya ingin didengarkan, Mah? Bukan. Itu mah udah melenceng. Ya Allah. Bukankah yang namanya zina nggak ujuk-ujuk zina ada PDKT dulu? Ya Allah. Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina, zina perbuatan hina dan sangat hina, yang keji dan sangat hina. Jadi pertama chatting-chattingan teman kuliahnya, teman SMA-nya, padahal dia punya bini, dia punya suami, itu sudah mulai dosa. Ya, udah. Jangan Anda mengatasnamakan silaturahim. Jangan Anda mengatasnamakan kekeluargaan. Ini awalnya. Tidak sedikit teman kuliah dulu cerita suaminya kekurangan ngomong, istrinya punya kekurangan ngomong, ingin didengarkan. Lama-lama suaminya udah gak dicintai, berpindah ke lain hal. Ini bahaya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Padahal kita, misalnya, ini kenyataan. Iya, Mah. Banyak jamaah mama bercerai dengan suami yang ribut, yang suka ngomongin, nikah dengan tempat dia curhat. Bisa jadi dengan laki-laki yang baru ini lebih banyak kekurangannya daripada yang pertama. Ya. Makanya jangan lihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Baik. Artinya yang rusak itu pada hakikatnya bukan diganti tapi diperbaiki ya, Ma. Perbaiki, memperbaiki lebih baik daripada memulai. Kecuali kalau sudah parah. Wah, iya itu dong. Karena apa? Kalau sudah parah, dalam ilmu fikih dikatakan hukum cerai adalah wajib. Kalau dipersatukan, saling menyakiti, saling menghina, saling menggunjing, lebih baik mereka pisah. Itu hukumnya wajib. Karena udah parah ya, kalau udah parah, maksudnya udah gak bisa jalan lagi ya, Ma. Yalah. Udah pasti mogok. Kalau dua hakim mengatakan, ketuk palu kata hakim, lebih baik cerai, bahaya. Ya. Ya. Oke. Baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah, hari ini tentunya kita telah mendengarkan nasihat dari Mama ya, bahwa hakikatnya wanita memang ingin didengarkan. Tapi tentunya sebagai pasangan yang baik, tadi Mama juga sampaikan, jangan hanya wanita yang ingin didengar oleh suami atau istri yang hanya ingin didengar oleh suaminya. Tapi juga istri juga harus memahami suami dan juga suami harus saling memahami istri. Karena tatkala di dalam Islam, wanita dalam suami istri itu adalah pakaian untuk suaminya dan juga suami adalah pakaian untuk istrinya. Yuk kita berdoa yuk agar kita bisa saling memahami. Silakan, Mah. Pemirsa, jamaah yang hadir dari Aliles, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Jadikan ya Allah anak mantu, cucu, turunan kami semua anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan urusan kami. Kami tahu masalah selalu ada. Namun kami yakin
dengan ketakwaan kami, Engkau berikan al-makhraj, jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami rasa syukur dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Punya pasangan, punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya keluarga. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan kudrat iradmu ya Allah, lindungi keluarga kami semua. Bimbing kami semua, tuntun kami semua di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah Al-Ikhlas dari Cirebon sudah hadir ke studio Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi